Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enten Yuliana, NPM 2021020002 dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan kehidupan, di mana manusia memiliki 5 alam perjalanan. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia. Keempat, alam barzah. Dan yang kelima, alam akhirat. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh merupakan fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia itu berasal di alam ini. Manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa ruh ini untuk masuk ke dalam jasad manusia, Allah bertanya kepada setiap ruh dengan pertanyaan yang sama. Apakah kalian bersaksi bahwa Akulah Tuhan kalian? Iya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kandungan. Alam kandungan ini proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Dalam proses ini sunnatullah berjalan, bermula dari ovum yang dibuahi oleh sperma. Kemudian janin tersebut menempel di dinding rahim, dan dalam penjelasan hadis Arba'in Nawawi urutan hadis yang keempat, Rasulullah menjelaskan tentang tahapan manusia dalam kandungan. Manusia dalam kandungan mengalami beberapa proses, yang mana masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. Yang ketiga, alam dunia. Dunia ini adalah pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia. Fase kehidupan yang paling menentukan kehidupan manusia. Setelahnya, ini menjadi tolak ukur dan penilaian apakah manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan atau justru mereka pilih dan lakukan. Allah memberikan bekal kepada manusia agar manusia tidak salah dalam memilih. Bekal tersebut adalah hati dan pikiran. Di fase inilah Allah telah menjelaskan kepada manusia dan jin bahwa tujuan mereka diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun nyatanya tidak semua manusia dan jin taat dan patuh kepada perintah Allah. Sebagian besar dari mereka enggan untuk beribadah. Bahkan banyak dari mereka yang menyekutukan Allah. Sebagian dari mereka mempertanyakan tentang pentingnya ibadah bagi kehidupan mereka. Karena bagi mereka tidak beribadah pun mereka bisa mendapatkan kesenangan di dunia. Keempat, alam barzah. Alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Apakah akan menjadi penghuni surga ataukah mereka merasakan siksa api neraka? Keduanya adalah bentuk balasan dari Allah atas apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia. Yang kelima, alam akhirat. Alam akhirat merupakan pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini manusia akan diaudit seluruh amal kebaikan dan amal keburukannya. Hasil dari timbangan inilah yang nantinya akan menentukan tempatnya di akhirat. Bagi orang Islam yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka mereka mendapatkan tiket langsung ke surga. Sedangkan untuk kaum muslimin yang timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka mereka harus membutuhkan menjalani fase pembersihan dosa di neraka. Dan untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah atau kafir, mereka tidak membutuhkan hisab karena tempat mereka sudah pasti di neraka.
Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti bergantung kepada apa kita lakukan di dunia. Siapa yang taat dan patuh kepada perintah Allah akan berbalas kebaikan berupa surga, dan siapa yang berbuat keburukan akan dihadiahi dengan neraka. Ragam orientasi hidup manusia. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 45 menjelaskan bahwa kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa-masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Yang kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Quran Surat An-Nahl ayat 16 menjelaskan bahwa yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang ketiga, kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Tujuan dan fungsi kehidupan manusia. Pertama, fungsi utama sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadanya. Kedua, fungsi fungsional sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga, sebagai fungsi operasional sebagai memakmurkan bumi. Sukses manusia dalam pandangan Al-Quran. Banyak orang yang mengartikan kesuksesan pada kehidupan di dunia ini hanya berdasarkan pada pangkat yang tinggi, jabatan dan kedudukan yang bagus, menjadi manajer, pengusaha, dan lain-lain. Ada juga orang yang mengartikan sebuah kesuksesan jika sudah memiliki tabungan yang banyak. Namun ada juga yang mengartikan sukses jika sudah punya rumah dan mobil mewah, berteman dengan para artis, dan lain sebagainya. Sukses tersebut adalah sukses yang bersifat nisbi atau tidak abadi. Jika seseorang memiliki harta yang banyak namun di kemudian hari habis dan jatuh miskin, maka orang tersebut akan memiliki label pernah kaya dan sukses, namun sekarang jatuh miskin. Begitu pula dengan orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Jika tiba waktu pensiun pun, maka suksesnya akan hilang dan selesai. Oleh karena itu, Al-Quran telah menjelaskan konsep sukses yang mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 20, yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang yang mendapat kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suksesnya kekal dan abadi.